Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang keadaan dia saat ini yang sebenarnya ada apa sih gitu ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa sih keadaan dia sebenarnya saat ini? Pembacaan ini timeless ya, dan general reading. Jadi kapanpun kamu menonton video ini, kemungkinan memang ini pembacaan memang untuk kamu ya, dan memang sesuai dengan situasi kamu. Dan juga pembacaannya general reading berarti kan untuk pembacaan umum, jadi tidak semua akan resonate, oke? Berpijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja untuk kartu yang pertama. Oke. Kalau aku melihat saat ini tuh dia sedang benar-benar selektif, atau lebih tepatnya tuh kayak lebih memahami kamu terlebih dahulu ya, secara mendalam sebelum dia siap untuk mengajak kamu dalam suatu komitmen kayak gitu. Karena menurut dia komitmen itu sesuatu yang memang sakral, sesuatu yang memang harus difikirkan dengan matang-matang seperti itu. Dan aku lihat di sini apalagi di sini dia adalah seseorang yang sudah menjadi ayah. Bisa jadi kamu berdealing dengan mantan suamimu kah, atau ini memang suamimu, atau dia mungkin sudah pernah bercerai dan dia sudah menjadi sosok ayah. Karena aku lihat juga di sini dia ini sosok pemberi nafkah bagi keluarganya, entah bagi anaknya, bagi orang tuanya, adik-adiknya ya, dia harus membiayai mereka seperti itu. Dan aku lihat di sini dia orang yang baik hati sebenarnya ya, bisa dipercaya juga. Juga dia ini protektif, terutama pada orang-orang atau keluarga atau orang-orang yang dia sayangi. Dia memang untuk menunjukkan rasa cintanya, dia akan melakukan suatu perbuatan daripada kata-kata ya. Jadi dia bukan orang yang suka mengobral kata-kata kalau dia sudah mencintai seseorang gitu ya. Terus itu aku melihat di sini tuh dia ini menginginkan suatu hubungan yang walaupun mau dengan kamu atau dengan siapapun deh ya, nanti jodoh dia pengen dia bersama pasangannya hidup dengan kenyamanan, terutama secara finansial ya. Kamu bisa tercukupi, terpenuhi kebutuhannya, dan dia pun begitu gitu ya. Orang yang memang pemikirannya di atas materi. Kalau aku lihat di sini semua pemikirannya itu di atas materi, apa-apa itu dipikirnya tergantung dari materinya, keuangannya, seperti itu ya. Jadi saat ini dia memang orang yang ingin memiliki keberlimpahan secara materi gitu ya. Dan aku lihat juga dia saat ini sedang mencoba untuk bangkit ya secara materi agar dia bisa diandalkan ya. Karena aku lihat juga memang dia ini orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya ya, makanya di sini dia menjadi tulang punggung keluarga ya. Aku melihat bahwa dia orang yang pekerja keras ya, orang yang pekerja keras. Nah, aku melihat bahwa si dia ini tuh menganggap kamu adalah sosok yang secara materi stabil, nggak punya masalah banyak tentang materi, dan dia memang sebenarnya memiliki rasa ketertarikan ya yang kuat dengan kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa mungkin kamu dengan dia ini satu kantor, atau mungkin di bidang pekerjaan yang sama ya. Ya, yang pokoknya intinya yang seperti itu. Kalian ini punya sesuatu yang sama gitu loh
ya dari bidang pekerjaan atau keuangan ya, yang berhubungan dengan duniawiyah kayak gitu ya. Mungkin memang dari kantor yang sama, instansi yang sama, atau mungkin basic pekerjaan kalian itu ya sama gitu ya. Misalkan kamu orang kesehatan, dia juga orang kesehatan kayak gitu ya. Kerja di bidang kesehatan, dia juga kerja di bidang kesehatan, seperti itu. Apalagi dia melihat kamu adalah sosok yang mampu memberikan dukungan secara moral maupun finansial gitu ya, secara mental pun seperti itu ya. Jadi mungkin banyak effort yang sudah kamu berikan terhadap dia selama ini. Ada rasa penyesalan dari dia, ternyata dia merasa bahwa dia selama ini tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, atau dia tidak bisa membuat hubungan kalian tetap terjalin atau tetap langgeng kayak gitu ya. Karena saat ini aku lihat hubungan kalian kan berakhir ya, dan itu juga dia sadari. Kenapa sih, apalagi kalau dia seorang pria ya, kenapa sih aku tidak bisa diandalkan sebagai seorang pemimpin gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak insecure, bukan insecure sih, lebih tepatnya kayak kenapa aku tidak mampu ya, padahal aku seorang pria gitu. Kalau dia seorang wanita berarti ya dia merasa menyesal karena tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Intinya siapapun dia, mau laki mau perempuan, dia menyesal karena tidak bisa mempertahankan hubungan kalian. Dan aku melihat dari penyesalannya ini akhirnya ada dorongan dan keinginan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin datang kembali dengan kamu. Tapi wow, di sini ternyata yang terjadi malah The Magician-nya reverse. Hubungan ini memang sangat dianjurkan untuk saling jujur dan terbuka satu sama lain ya. Berarti sama ini ternyata dia tidak jujur atau tidak gampang terbuka sama kamu, sehingga hubungannya jadi kacau balau seperti ini gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa kemungkinan selama ini dia selalu mencoba untuk memanipulasi kamu ya, agar kamu selalu terikat sama dia, selalu bergantung sama dia seperti itu ya, takut kehilangan dia, paranoid yang semacam itulah ya. Intinya di sini dia selalu mencoba memanipulasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa banyak hal yang sering terjadi di antara kalian yang akhirnya menyebabkan pertengkaran yang memanas ya. Banyak entah apa gitu, ada aja yang diberantemin, ada aja yang membuat situasinya memanas seperti itu ya. Ya mungkin karena ketidakjujuran dari dia ini ya kan, ya akhirnya membuat hubungan kalian selalu bertengkar dan memanas. Terus itu juga untuk saat ini aku lihat memang dia lagi have fun ya, lagi kumpul-kumpul dengan teman-temannya, bertemu dengan orang-orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru. Tapi apakah dia siap untuk menjalin hubungan dengan orang baru? Aku lihat sih belum. Ya, aku lihat sih di sini kayaknya belum. Dia baru ya kenal-kenal aja gitu. Misalkan ada lawan jenis ngajak dia kenalan gitu ya. Dan mungkin memang orang lawan jenis itu tertarik sama dia gitu. Tapi apakah dia mau menjalin hubungan? Aku lihat di sini belum ya, belum. Dia lagi menikmati hidup aja deh. Dia lagi mensyukuri dengan apa yang dia punya. Dia sedang menikmati momen-momen hidup, momen-momen singlenya, momen-momen have fun dengan teman-temannya. Nih kalau aku lihat ya, udah di sini 9 of Cup ditambah lagi 3 of Cup. Oke, kemudian dikonfirmasi dengan 3 of Cups ya. Jadi 3 of Cups berarti memang aku lihat saat ini dia memang lagi seneng-seneng sama teman-temannya, lagi sering kumpul-kumpul sama teman-temannya, lagi have fun ya, party mereka, terus merayakan sesuatu bersama teman-temannya. Mungkin temennya ada yang pesta pesta pernikahan kah, pesta ulang tahun atau pesta apa gitu ya temannya, dan dia datang gitu untuk ya have fun dengan teman-temannya gitu. Nah, tapi dikala dia lagi have fun gitu ya, dia kadang suka kepikiran, aduh, coba andai gitu ya, ada kamu di sisi dia, ada kamu di saat dia lagi menikmati momen-momen bersama teman-temannya ini gitu, ada kamu. Jadi dia itu
punya pasangan juga gitu, dan dia bisa nunjukin bahwa kamulah orang yang apa itu namanya, yang bersama dia gitu ya. Dia juga pengen pamer gitu bahwa kamu itu orang yang bersama dia sekarang kayak gitu ya, walaupun sekarang ya hubungan kalian sudah berakhir gitu. Jadi dia suka ngehayal gitu, suka mikirin hal-hal yang seperti itu kalau misalkan dia lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya gitu ya, pengen ngenalin kamu ke teman-temannya gitu, nunjukin bahwa kamu orang yang dia suka kayak gitu, yang bersama dia, kamu pasangannya, seperti itu. Kemudian ada strength di sini, strength. Berarti memang selama ini hubungan kalian itu merasa kayak tidak aman gitu ya. Hubungan kalian itu sangat menyulitkan. Kenapa sangat menyulitkan? Karena di sini ada pasangan yang terlalu, entah ini kamu atau dia, terlalu bergantung atau terlalu ngintil. Apa ngintil tuh ya? Terlalu melekat gitu loh, sehingga di antara kalian itu tidak bisa mandiri, tidak bisa mengejar hobi, tidak bisa fokus dengan hal lainnya kecuali percintaan gitu loh. Ya, terlalu ngebucin atau terlalu menempel gitu loh, terlalu menempel sehingga pasangannya nggak bisa leluasa dengan hobinya, dengan pekerjaannya, ya. Dan yang menempel ini juga kayak nggak bisa fokus gitu dengan kehidupan pribadi dia gitu, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ternyata selama ini dia itu orang yang sangat egois ya. Semua kamu harus ngikutin maunya dia gitu ya. Semua harus ngikutin konsepnya dia. Apa yang dia mau kamu harus bisa penuhi ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia selalu mengontrol kamu ya. Daripada simpatik dengan kamu, dia lebih memilih untuk mengontrol kamu agar kamu nggak minta ini itu, atau kamu nggak bisa dia belenggu gitu loh ya. Bahkan aku melihat selama ini ternyata ketika kamu memiliki suatu keinginan atau kebutuhan, dia nggak pernah ngasih. Jadi kalau dia punya keinginan, kamu harus ngasih, tapi giliran kamu yang punya keinginan, belum tentu dia akan kasih, bahkan mungkin nggak pernah dia kasih gitu ya. Dan kalau aku lihat juga memang dia ini kalau cari pasangan itu yang bisa membantu dia secara perekonomian, secara keuangan ya. Dia ini ingin mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. Sehingga dengan cara apa ya? Ya udah cari pasangan yang kaya raya, porotin uangnya, porotin harta kekayaannya untuk membiayai kehidupan dia gitu. Karena kalau aku lihat juga dia ini punya gaya hidup yang hedon, punya gaya hidup yang mahal. Terus itu bahkan untuk memenuhi gaya hidup dia aja, dia ini sampai berhutang loh ya. Ada hutang, ada angsuran, belum lagi gaya hidup yang wah gitu kan, gaya hidup yang mewah, mahal. Sehingga yaitu target dia mencari pasangan tuh yang pasti yang anak-anak orang kaya gitu, atau orang-orang kaya kayak gitu. Untuk bisa apa? Untuk bisa dia porotin agar dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Dengan cara apa? Memanipulasi gitu, agar pasangannya itu bergantung gitu loh, takut kehilangan dia, paranoid, takut kehilangan dia kayak gitu. Dengan cara manipulasi itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu sempat termanipulasi oleh dia dan sudah memberikan segalanya. Ya bahkan mungkin kamu ada yang sudah membantu dia membayarkan hutang-hutangnya. Aku lihat di sini. Padahal selama ini ketika kamu bersama dia, dia pun kurang kerjasama untuk membangun hubungan kalian bisa langgeng atau bisa lebih intim. Ya jadi lebih banyak kamu yang effort, lebih banyak kamu yang memberi. Dianya cuma menikmati, cuma merasakan ya. Ya itu tadi, kamu ketika dia menginginkan sesuatu harus kamu penuhi, tapi ketika kamu punya keinginan tentang sesuatu, dia nggak ngasih, dia nggak memberikan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi dalam bekerja sama untuk membuat hubungan ini intim, lebih dekat, lebih saling perhatian, lebih saling memahami pun tidak gitu. Aku lihat di sini kurang, sangat kurang. Bahkan aku lihat dia ini apatis. Jadi nggak sama sekali gitu loh. Ada yang sama benar-benar sama sekali nggak melakukan effort apapun. Saking apatisnya. Ya,
Terus juga dia ini punya motivasi yang sangat buruk. Dia ini orang yang sangat males ya, pemalas, insecure. Ya itu tadi, dia tuh kayak nggak punya motivasi dalam hidup gitu loh ya. Tapi dia pengen punya kehidupan yang bahagia terus, yang enak terus, yang hedon terus gitu. Tapi nggak punya motivasi untuk sukses ya, untuk punya investasi, untuk punya keuangan jangka panjang gitu ya. Sehingga sering terjadi konflik ya, karena dia ini ego banget ya, sering banget terjadi perselisihan di antara kalian ya. Bahkan mungkin juga sampai ada persaingan juga di antara kalian. Aneh ya, menjalin hubungan tapi kok bersaing gitu loh. King of Swords, memang dia ini orangnya itu pintar sekali mengendalikan diri. Makanya di sini dia bisa memanipulasi kamu karena dia pintar mengendalikan diri. Terus itu juga dia ini mungkin ikut dalam suatu organisasi ya, entah itu mungkin organisasi di kantornya kah, atau mungkin ikut klub mobil, klub motor yang seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu orang yang sangat otoriter. Ya, otoriter. Juga orangnya modis. Terus itu juga mind over matter. Jadi kayak uang di atas segalanya. Nah, kayak gitu ya. Pemikiran dia itu adalah uang di atas segalanya, seperti itu. Jadi uang di pikiran dia. Orang yang kalau aku lihat di sini sebenarnya dia ini orang yang jujur ya. Orang yang sangat logika banget, bermoral dan beretika sebenarnya ya. Bisa jadi sebagian dari mereka ini ada yang kerjanya di bidang kemiliteran, peradilan, ya, kepolisian, atau penegak hukum deh, yang semacam itu ya, mau pengacara, hakim, atau polisi, TNI, atau apapun. Yang pokoknya intinya yang di sini tentang penegak hukum gitu ya, sebagian. Terus juga aku melihat di sini dia ini sosok seorang pria dewasa yang tenang, kelihatannya tenang ya, emang orangnya tenang gitu ya. Juga kalau ini tuh sebenarnya disiplin, orangnya cerdas, jujur, kuat, logika banget, rasional banget. Cuman dia ini tidak suka mengungkapkan perasaan dia di depan orang lain tuh ya. Orangnya memang nggak gampang untuk membuka tabir kejujuran atau keterbukaan gitu ya. Dia nggak bisa gitu, lebih ke nggak bisa mengungkapkan perasaan dia sejujurnya ke orang banyak gitu ya. Dan dia ini sebenarnya mampu memiliki gaya percakapan yang hebat ya. Jadi orang itu gampang terpengaruh, termanipulasi oleh dia. Terus itu juga sebenarnya dia ini bisa setia ya, sebenarnya bisa setia. Terus juga orang yang sangat melindungi orang-orang terdekat dia ya. Bahkan aku lihat di sini dia itu kalau udah ngomongin tentang pekerjaan, wah dia tuh terstruktur banget. Terus itu juga dia itu kalau udah ngomongin tentang kerjaan, tugas itu benar-benar menganggap itu serius banget gitu ya. Benar-benar gila kerja nih kalau aku gila kerja. Benar-benar kayak fokus banget gitu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa dia ini suka dengan seseorang itu memang lewat intelektual, fisik, dan emosional. Jadi nggak cuma pasangannya harus bisa memberikan dia materi ya, tapi juga secara intelektual. Jadi dia tuh pengen punya pasangan yang paket komplit gitu, tapi dianya manipulatif seperti itu. Dianya toksik gitu ya. Dia pengen punya pasangan yang paket komplit, berintelektual, secara fisik oke, secara emosional stabil kayak gitu ya. Dan juga dia ini pengen punya pasangan yang mampu mendorong dia atau memotivasi dia untuk sukses ya. Karena dia ini karena dia ini kan orang yang memiliki motivasi yang rendah ya, sehingga dia tuh kalau mau melakukan segala sesuatu itu butuh motivasi gitu loh, butuh motivator yang kuat untuk ngebuat dia punya rasa juang yang tinggi untuk sukses kayak gitu loh ya. Aku rasa sih seperti itu. Terus juga ternyata setelah selama ini kamu bersama dia,
ya, karena ini The Sun. The Sun itu adalah kartu kartu mayor yang mana kartu ini tuh memang pesan dari semesta untukmu gitu ya. Kartu The Sun ini simbolnya tentang kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, keberlimpahan. Kalau misalkan di dalam percintaan, berarti semesta menginginkan kamu itu memiliki hubungan yang sehat, yang penuh dengan kebahagiaan, yang sukses, seperti itu. Jadi semesta menginginkan kamu tuh punya pasangan yang sehat gitu loh, punya hubungan yang sehat. Jadi makanya semua bobrok-bobroknya ini semesta tunjukkan ke kamu semuanya, agar kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa dia ini tidak baik untukmu ya. Tapi untuk keputusannya silahkan kamu pilih, kamu mau tetap berlangsung dengan orang yang toksik ini, atau kamu mengikuti alur dari ceritanya semesta, meninggalkan dia. Kalau kamu meninggalkan dia, kamu akan lepas dari hubungan yang toksik. Tapi kalau kamu tetap mau bersama dia, maka kamu akan terjebak terus-menerus dengan situasi yang tidak menyenangkan dan tidak membuatmu merasa nyaman gitu ya. Oke, seperti itulah ceritanya. Jadi keadaan dia seperti ini ya, lagi have fun aja sama teman-temannya gitu, terus lagi fokus juga dengan keuangan. Oke. Terus ini alfabet, ini ada sionya bisa sio kamu, sio dia, ya, ada sio tikus, sio ular, sio ayam, sio kambing, sio monyet, sio naga, sio anjing, satu lagi ya, sio macan. Kemudian bulannya juga aku punya di sini, bisa bulan kamu, bulan dia, atau bulan tertentu ya. Misalkan bulan perpisahannya kalian, atau justru malah jadiannya kalian kayak gitu. Ada September, ada Juli, ada November, ada Agustus, Januari, Oktober, Maret, dan April. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, ya, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Dan juga ini ada X, U, G, O, H, W, C, M, I, T, F, Z, K, V, J, L, N, S, P, Y, A, D. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Leo. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.